Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada para pemateri dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada room Zoom kali ini. Dan tentunya juga webinar kali ini yang sangat spesial ini tentunya tidak terlepas dari dukungan oleh beberapa pihak, yakni juga ada iSeller sebagai sponsorship dan juga media partner kita, yakni ada info umkm.id. Ingin menginformasikan kembali bahwa topik webinar kali ini yaitu tentang TikTok Ads, optimalkan strategi, tingkatkan penjualan. Dan saya ucapkan juga semoga kita pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan bisa mengikuti acara webinar ini tanpa adanya suatu kendala. Untuk pembukaan webinar kali ini tentunya kurang lengkap nih tanpa adanya sesuatu yang spesial. Maka dari itu saya akan memulainya dengan sebuah pantun. Pergi ke Jakarta naik motor, boleh dibalas dong, cakep gitu. Boleh ditulis di kolom chat ataupun boleh unmute dari kalian nih. Oke, saya mulai kembali ya. Pergi ke Jakarta naik motor. Oke, thank you. Pergi ke Jakarta naik motor. Jangan lupa mampir ke Cikini. Perkenalkan, saya Fajrin sebagai moderator yang akan memandu webinar hari ini. Saya saat ini berdomisili di Sumeneb dan saya ingin tahu lebih lanjut nih dari peserta yang telah hadir. Kira-kira dari daerah mana saja sih? Siapa tahu kita ada yang satu daerah. Nah, nantinya setelah webinar bisa ketemuan lagi nih untuk berdiskusi lebih lanjut. Yuk, dari teman-teman sekalian bisa ditulis dong di kolom chat. Kalian dari mana saja sih? Wah, ada yang dari Pamekasan juga, ternyata kita satu daerah, yakni daerah Madura. Boleh nih kapan-kapan nantinya ketika saya main ke Pamekasan, saya akan hubungi Kak Haryantin, Kota Begal, Jakarta Utara, Tangerang Selatan hadir juga, Malang sama Jawa Timur, arek-arek Jatim, Riau, Jakarta Selatan, Ciamis, Purwokerto, Solo. Sepertinya dari berbagai penjuru di Indonesia ini telah hadir untuk mengikuti webinar kali ini, dan saya rasa luar biasa sekali antusias dari para peserta ini. Gak nanggung-nanggung, seluruh Indonesia hadir pada webinar kali ini. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengetik terkait dengan daerahnya, mungkin bagi teman-teman sekalian nih bisa sambil on cam, yang belum on cam dan juga gunain virtual background-nya yang telah dikirimkan oleh peserta di grup WhatsApp. Ada Lombok, ada Bali, Bandung, Papua, Surabaya. Wah, keren sekali nih, ada arek-arek Jatim. Jadi semangat ini saya kalau ada yang sesama satu daerah, apalagi arek-arek Jatim. Papua, Bandung, salam kenal. Kak Ajeng dari Papua. Dan juga ada Kak Tegar Saputra dari Lombok. Dari Cikarang, salam kenal. Kak Akbar Aji Prabowo. Saya ingin menginformasikan juga nih terkait dengan beberapa hal penting yang nantinya teman-teman perlu lakukan, yakni tetap stay tune dari awal hingga akhir karena nanti juga akan ada link presensi yang akan panitia kirimkan melalui room chat. Dan juga sebisa mungkin bagi teman-teman semua untuk open kamera dan juga gunakan virtual background-nya. Kemudian juga ada yang menarik nih dari webinar kita kali ini, yakni kita akan memberikan hadiah spesial bagi teman-teman sebagai penanya terbaik. Jadi siapkan terkait dengan alat tulis, baik itu bolpen maupun kertas, untuk mencatat materi-materi penting dan juga untuk membuat beberapa pertanyaan yang sekiranya akan menjadi pertanyaan terbaik. Nantinya juga kita akan memberikan hadiah spesial bagi teman-teman sekalian
yang memiliki pertanyaan terbaik. Saya ingin tahu lebih lanjut juga nih terkait dengan pengetahuan kalian seputar dengan Growbiz. Apa sih Growbiz itu? Boleh ditulis dong di kolom chat. Apakah itu Growbiz suatu makanan kah atau minuman atau apa sih? Gitu. Jadi saya ingin tahu nih pengetahuan kalian terkait dengan Growbiz. Apakah cuma sekedar ikut webinar kali ini, tetapi kita belum tahu nih apa itu Growbiz. Oh, sepertinya baru tahu ya terkait dengan Growbiz. Baik, saya sedikit nih memberikan penjelasan terkait dengan Growbiz. Nah, benar sekali, ini ada Kak Tasya menjawab dengan jawaban yang benar, tetapi masih kurang lengkap nih, Kak. Nah, Growbiz itu merupakan sebuah platform edukasi yang tentunya memiliki visi untuk membantu UMKM Indonesia untuk go digital serta mampu bersaing, baik itu secara lokal maupun secara global. Luar biasa sekali kan Growbiz ini, dan webinar hari ini tentunya merupakan salah satu program dari Growbiz, dan tentunya beberapa next ke depannya bakal ada webinar-webinar menarik lainnya. Jadi tetap pantau terkait dengan media sosial dari Growbiz untuk kalian bisa mengikuti acara kita yang berikutnya. Nah, ingin menginformasikan lagi bahwa webinar kali ini kita memiliki topik yang sangat-sangat spesial, yakni TikTok Ads. Optimalkan strategi, tingkatkan penjualan. Bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah pakar di bidangnya, yaitu Kak Aditya Wardana. Halo Mas, halo. Ya, halo Kak Aditya. Halo. Sudah bergabung juga nih Kak Aditya, dan sangat antusias sepertinya langsung menjawab gitu terkait dengan ketika saya panggil. Oke, saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan seorang Kak Aditya ini. Siapa sih Kak Aditya ini? Tentunya Kak Aditya ini nama lengkapnya yaitu Aditya Wardana. Kak Aditya ini memiliki pengalaman selama 7 tahun. Nggak nanggung-nanggung nih. Saya sampai terkejut ketika membacanya. Ini pengalamannya 7 tahun dalam digital marketing. Baik itu berupa Facebook Ads, Google Ads, dan tentunya sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu TikTok Ads. Kak Aditya merupakan lulusan dari UMM Yogyakarta. Mungkin dari teman-teman sekalian nih, ada yang dari satu kampus yang sama, dan Kak Adit ini merupakan lulusan dari jurusan manajemen. Dan saat ini Kak Adit bekerja sebagai digital advertiser spesialis. Luar biasa sekali terkait dengan pengalaman Kak Adit ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang Kak Aditya Wardana, spesial narasumber kita hari ini. Halo Mas, halo ya. Halo Kak Adit, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat-sehat, baik-baik, aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini apakah masih berada di Jogja atau sudah berkeliling nih ke daerah-daerah lain? Karena sakitnya dari kalau sekarang bisa online jadi di Jogja terus Mas. Yes. Kan sekarang online jadi bisa fleksibel lah gitu, mau kemana-mana juga gitu. Jadi bagi teman-teman sekalian nih yang sekarang berdomisili di Jogja, mungkin bisa bertemu Kak Adit juga, misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nantinya. Dan juga saya ingatkan kembali nih bagi para peserta, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini, yakni TikTok Ads. Dan juga setelah pemaparan materi dari Kak Adit, bakal ada materi lanjutan yang tentunya tidak kalah menariknya, yaitu seputar dengan iSeller. Jadi siapkan juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iSeller juga. Karena nantinya kita memiliki hadiah yang sangat-sangat spesial buat kalian sebagai penanya terbaik. Nah, Kak Adit, saya ingin bertanya sesuatu nih sebelum kita memulai materi hari ini. Boleh Mas ya. Ads ini kan sepertinya dari teman-teman saya nih, banyak sekali yang sekarang menggunakan aplikasi TikTok. Menurut Kak Adit, seberapa penting sih
peran TikTok Ads bagi pelaku UMKM? Penting banget ya Mas ya, karena TikTok ini kan jadi sosial media yang baru ya Mas ya, apalagi sekarang naik daun gitu. Apalagi pas pandemi, mungkin TikTok ini jadi hiburan sendiri nih buat para usernya. Sehingga waktu pandemi, user dari TikTok Ads ini, untuk TikTok sendiri ini cukup signifikan ya naiknya. Nah akhirnya karena banyak user yang pakai TikTok, banyak juga nih seller-seller atau pebisnis-pebisnis yang masuk ke TikTok ini. Dan semakin berjalannya waktu, ternyata TikTok ini mengeluarkan banyak-banyak fitur yang sangat bermanfaat untuk para UMKM ataupun para pebisnis, Mas. Jadi mereka punya TikTok Shop yang dimana kalau menurut saya, selama saya bermain TikTok, punya ekosistem yang cukup kuat gitu, Mas. Jadi kalau dibandingin dengan sosial media yang lain, TikTok ini walaupun usianya masih muda gitu ya, Mas ya, masih baru banget, tapi TikTok ini sangat-sangat membantu untuk meningkatkan sales dari para UMKM, gitu sih, Mas. Oke, baik. Jadi TikTok Ads ini memang sangat-sangat penting ya, Mas, di Betul, sangat zaman penting, Mas. digital saat ini. Dan Ya, kemudian khususnya juga bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. betul. Oke, Ya. sepertinya dari teman-teman ini juga sudah tidak sabar, Mas, untuk mendengarkan materi dari Mas Aditya. Dan untuk waktu dipersilahkan kepada Mas Aditya untuk menyampaikan materinya yang tentunya saya pribadi juga sudah tidak sabar nih untuk belajar ke Mas Aditya. Oke, dipersilahkan Ya, Mas Aditya. ya, terima kasih Mas Fajri dan teman-teman semuanya yang udah mau hadir dan udah daftar ya di grup di sini dan juga menyempatkan waktunya pagi-pagi ini walaupun kita mungkin ada beberapa orang yang libur atau harusnya istirahat tapi teman-teman tetap semangat untuk belajar gitu ya. Jadi terima kasih untuk semangatnya untuk belajar gitu. Nah, teman-teman saya juga izin untuk share screen untuk materi hari ini untuk meningkat yang judulnya adalah eh, mengoptimalisasikan atau meningkatkan penjualan di TikTok, penjualan menggunakan TikTok gitu ya. Jadi materi hari ini kita lebih banyak untuk membahas TikTok Ads gitu. Tapi notes buat teman-teman yang udah pernah mungkin udah pernah iklan di Facebook atau di Google gitu, mungkin hampir-hampir sama, tapi nanti akan ada yang berbeda dan itu intinya bisa meningkatkan penjualan dan juga mungkin juga bisa mengefisiensikan atau menurunkan biaya dari iklan teman-teman gitu ya. Nah, tapi teman-teman, aku mau kenalan dulu. Mungkin tadi udah dikenalkan oleh Mas Fajrin ya, tapi sedikit perkenalan lagi. Nama saya Adit atau Aditya Wardana, kurang lebih sudah berpengalaman 7 tahun di bidang digital marketing, khususnya di ads atau kalau bahasa anak sekarang ya mungkin performance marketing gitu ya. Jadi udah kurang lebih 7 tahun saya menggeluti di bidang digital marketing dan saat ini saya juga kerja di suatu perusahaan perusahaan IT, software house, perusahaan Jepang gitu. Dan juga sekarang fokus dengan mengembangkan usaha di bidang marketing agency juga yang fokusnya juga untuk pengembangan TikTok Ads dan juga TikTok yang lain. Oke teman-teman, siap ya untuk mulai materinya hari ini. Karena saya akan mulai dengan yang paling basic dulu nih. Karena seperti yang saya bicarakan tadi, TikTok ini baru berkembang atau sangat berkembang itu ketika pandemi kemarin ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Karena mungkin pada waktu itu masyarakat atau orang-orang bosan di rumah, lalu TikTok ini secara pesat berkembang, usernya bahkan di Q2 tahun 2022 itu penggunanya mencapai 1,46 miliar pengguna aktif di seluruh dunia gitu. Jadi ini bahkan TikTok juga menjadi sosial media dengan jumlah pengguna pertumbuhannya itu paling cepat dibandingkan Instagram dan juga Facebook karena TikTok hanya butuh waktu kurang lebih 4 atau 5 tahun untuk mencapai pengguna 1,46 miliar gitu. Nah, terus kita sebagai entah itu kita sebagai kreator, entah itu kita sebagai pelaku UMKM gitu ya. Indonesia ini menjadi pasar yang enak, gitu, pasar yang empuk gitu, karena Indonesia ini menjadi pasar terbesar kedua nih untuk menggunakan TikTok di seluruh dunia gitu. Jadi ada banyak user di Indonesia yang menggunakan TikTok sama seperti di Instagram, tapi kayaknya sekarang
secara behavior atau secara perilaku itu orang-orang yang main Instagram pun sekarang lebih banyak main di TikTok gitu. Nah, lalu apa aja sih keistimewaan dari TikTok atau kenapa sih kita harus masuk ke TikTok gitu? Nah, yang pertama TikTok ini kayak Apple. Jadi mereka itu TikTok itu punya ekosistem yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan di Apple mereka punya iCloud, mereka punya iOS sendiri, punya software sendiri. Nah, sama kayak di TikTok ini punya shop sendiri. Kalau kita bandingin dengan Instagram, mungkin Instagram juga punya nih Instagram Shop gitu yang kita bisa masukin katalog kita di Instagram. Tapi sayangnya kita nggak bisa beli langsung di Instagram kan. Mau nggak mau kalau kita beli Instagram nanti paling dilemparnya ke marketplace gitu. Nah, tapi kalau di TikTok kita jualan di TikTok, orang atau calon pembeli juga bisa langsung beli di TikTok Shop gitu. Jadi ketika kita jualan di TikTok, user itu atau pembeli kita nggak perlu keluar dari TikTok, atau kita nggak atau pembeli nggak perlu beli di marketplace lainnya, cukup beli di TikTok Shop-nya saja. Nah, itu menguntungkan bagi seller atau bagi para UMKM itu untuk eh, untuk menyingkat perjalanan dari usernya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah TikTok Shop ini bisa live shopping gitu. Jadi ini bisa menambah customer experience dari calon pembeli atau pembeli gitu. Jadi ya mungkin di platform lainnya juga ada ya live seperti itu, kayak di Instagram misalkan juga bisa live gitu. Tapi sayangnya kalau di Instagram kan nggak bisa kita beli langsung di live-nya. Tapi kalau di TikTok Shop atau di TikTok kita bisa beli langsung di saat live kita itu. Nah, eee, live shop ini, beberapa kali saya riset, kadang live shop ini justru secara revenue itu lebih banyak dari live shop ini daripada kita nge-ads atau kita buat konten video nih. Nah, ini, eee, menurut saya temuan yang cukup unik karena dulu saya berasumsi bahwa ini siapa sih yang mau beli produk kita pas kita live gitu ya. Tapi ternyata setelah kita riset, setelah kita cek, ternyata beberapa beberapa UMKM atau beberapa seller yang ada di TikTok itu justru omsetnya lebih banyak ketika mereka melakukan live shop gitu. Nah, ini jadi temuan yang cukup unik, dan ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga teman-teman kalau mau melakukan live shopping gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah semua orang, semua user itu berhak FYP gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah ya ketika buka TikTok gitu, scroll-scroll di FYP-nya, tiba-tiba ada konten yang, ini siapa nih? Like-nya cuma dikit, lalu komennya juga cuma dikit gitu. Tapi mereka bisa lewat di FYP kita. Nah, itulah keistimewaan dari algoritma dari TikTok ini. Jadi semua orang itu berhak FYP, bahkan dari situ pun mereka bisa jadi viral gitu. Nah, itu salah satu keistimewaan dari uh, TikTok gitu. Lalu yang terakhir, sorry, ini mungkin slide yang ke-double. Lalu kelebihan dari TikTok sama seperti tadi, yang pertama adalah kuat banget ininya. Menurut saya TikTok ini bisa jadi sosial media untuk masa depan gitu. Jadi bahkan Instagram dan Facebook itu merasa tersaingi oleh TikTok gitu. Makanya mereka membuat Reels gitu. Nah, makanya teman-teman yang belum masuk TikTok bisa dipertimbangkan untuk masuk TikTok gitu. Nah, lalu yang kedua adalah funnel yang singkat. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum paham atau belum ngerti funnel adalah perjalanan customer atau calon customer kita gitu. Jadi mulai dari mereka melihat iklan kita, lalu mereka melihat produk kita sampai mereka beli. Nah, dengan adanya TikTok atau TikTok Shop ini, perjalanan atau customer journey ini menjadi lebih singkat daripada kita beriklan atau main di Instagram gitu. Kenapa? Karena kalau di Instagram kita perlu arahkan ke mungkin di marketplace yang orange atau marketplace yang hijau gitu. Tapi kalau di TikTok kita bisa langsung arahkan mereka ke TikTok Shop gitu. Jadi perjalanannya akan lebih singkat gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah live shopping yang dapat diiklankan. Jadi kalau di Facebook atau kalau di Instagram kita iklan mungkin ada objektif yang namanya conversion gitu ya. Mungkin conversionnya hanya sekedar mengisi leads atau mengisi form seperti itu. Tapi kalau di
TikTok sendiri, kita bisa mengiklankan live shop kita. Jadi ada kemungkinan ketika kita live, kita bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak gitu. Tapi memang ini perlu ditunjang dengan live yang bagus ya, dalam arti secara visualnya bagus, secara audionya bagus, tapi memang untuk memulainya tidak perlu sempurna-sempurna banget. Yang penting mulai dulu aja, tapi secara perlahan nanti diperbaiki. Gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah afiliasi produk yang mudah dan sederhana. Jadi, nah ini salah satu termasuk juga kenapa TikTok itu kayak Apple. Jadi, secara ekosistem udah kuat banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau nggak mau nge-ads gitu, nggak mau ngiklan gitu. Oke, nggak apa-apa, pakai affiliate aja, pakai affiliate kita nanti tinggal kirim atau kasih linknya untuk para kreator atau para KOL ini membuat videonya menggunakan produk teman-teman gitu. Nah, tapi afiliasi ini juga perlu dipertimbangkan karena membutuhkan biaya yang cukup besar di depan, tapi untuk jangka panjangnya cukup baik gitu. Karena kita perlu mengirimkan sampel produk kita kepada para affiliate-affiliate ini gitu. Tapi memang affiliate ini adalah untuk jangka panjang itu sangat baik gitu ya. Lalu next ini sepertinya banyak yang Google ya. Nah, lalu kekurangan dari TikTok, terutama untuk TikTok Ads gitu ya. Jadi minimum untuk biaya iklannya atau biaya kita harus top up di TikTok Ads-nya itu cukup tinggi kalau dibandingkan dengan Instagram atau Facebook ya. Yaitu kurang lebih Rp200.000 untuk top up atau iklan di TikTok Ads. Kalau kita bandingin dengan Instagram paling cuma 30.000 sampai 40.000 ya minimalnya untuk top up pertama. Dan juga biaya per pembeliannya cukup tinggi. Sebetulnya ini sangat bergantung pada produk teman-teman, konten teman-teman seperti apa, tapi menurut pengalaman saya kurang lebih 2 tahun di TikTok ini, itu biaya per pembeliannya atau cost per purchase-nya itu cukup tinggi. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan dulu atau bisa testing dulu supaya bisa tahu berapa sih biaya yang harus dikeluarin untuk di TikTok kayak gitu. Nah, ada satu prinsip atau satu hal yang saya pelajari selama 7 tahun saya di digital marketing gitu ya. Jadi bukan teknis yang diulik terus, tapi bagaimana kita bisa mendemonstrasikan produk kita ke market gitu ya. Jadi banyak kesalahan dari teman-teman yang baru ngiklan, teman-teman yang baru nge-ads itu adalah terlalu fokus atau terlalu sering ngulik teknisnya. Padahal teknis atau dashboard di TikTok itu hanya angka aja yang memberitahu kita hasilnya gitu. Tapi kita harus juga membuat konten yang bisa mendemonstrasikan atau bisa mengkomunikasikan produk kita ke market itu secara baik gitu. Jadi kebanyakan advertiser atau UMKM pertama-tama itu cuma comot produk dari marketplace atau dari mana lalu terus langsung diiklanin tanpa memikirkan marketnya siapa, tanpa memikirkan fundamental marketingnya, terus tanpa memikirkan pembuatan konten yang bagus kayak gitu ya. Tapi udah asal comot, asal ngiklan, tapi harapannya salesnya pengen tinggi gitu ya. Nah itu agak ini ya, agak kurang bisa, nggak nyambung gitu. Jadi kita benar-benar harus pikirin dari A sampai Z-nya, nggak asal comot terus ngiklan, kita berharap penjualannya banyak gitu. Nggak bisa. Nah terus prinsip yang kedua adalah nge-ads ini itu bukan klinik, bukan kayak babi ngepet gitu ya, terus kita dapat uang banyak dalam waktu 1 atau 2 hari gitu ya. Nah iklan atau bisnis itu tuh ini tuh semuanya ilmiah, bisa diukur, kita bisa planningkan, bisa dipelajari, kita bisa ukur dan juga tes gitu ya. Nah saran saya kalau teman-teman baru iklan pertama kali, entah itu di platform manapun, terutama di TikTok Ads, sebaiknya teman-teman buat konten lebih dari 5 atau ya minimal 5 lah untuk testing mana nih konten yang paling bagus yang kita iklankan gitu ya. Jadi kalau di ads pertama kali yang harus kita lakukan adalah ini A/B test. Jadi kalau teman-teman mau nge-ads mau nggak mau teman-teman harus melakukan A/B test biar tahu kinerja iklan kita yang terbaik itu yang mana gitu. Jadi kita bisa tes dari segi targetingnya, kontennya, dan juga strateginya seperti apa gitu. Nah, teman-teman kita akan masuk ke
agak sedikit teknis. Mungkin teman-teman sedikit agak pusing, agak bingung gitu ya, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa catat atau nanti bisa minta materinya gitu ya. Jadi pertama kali teman-teman harus tahu struktur iklannya terlebih dahulu gitu. Nah, catatan bahwa struktur iklan ini sama di semua platform, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram ataupun di Facebook. Jadi bahkan di Google pun sama gitu ya. Jadi semua strukturnya sama. Nah, yang pertama ada struktur yang namanya campaign, di mana campaign ini biasanya kita melakukan setting objektif gitu. Nanti objektif apa nanti kita akan bahas juga. Jadi di campaign di level campaign ini kita akan bahas mengenai objektif gitu. Objektif ini seperti tujuan beriklan kita mau ngapain sih? Mau ngasih traffic ke website kita kah? Atau sekedar cuma mau ningkatin views di video kita kah? Atau mau ningkatin penjualan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah adset. Jadi adset ini turunannya dari campaign, bawahnya campaign. Jadi adset ini kita akan setting beberapa hal. Yang pertama adalah setting budget. Jadi budget itu misalkan kita mau budget sehari 200.000, itu akan disetting di AdSense. Lalu schedule juga, misalkan kita cuma mau jalan iklannya 7 hari aja deh, seminggu aja deh. Nah, itu kita akan setting juga di level AdSense. Lalu juga kita yang paling penting dalam AdSense ini adalah di targetingnya. Jadi teman-teman mau targeting siapa nih, terus ketargetan seperti apa. Nah, untuk targeting kita juga nanti akan bahas di ada slide-nya sendiri. Nah, setelah kita setting adset, kita baru setting ads, atau biasanya orang-orang bilang ini setting kreatifnya. Di sini kita setting konten-konten yang akan kita iklankan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang bilang ads atau ad kreatif atau ad copy, sebetulnya itu semuanya sama. Jadi nggak usah bingung, karena itu semuanya akan menyeting mengenai konten kita seperti apa, seperti teks, image, lalu link, atau terus kita kalau di TikTok kan pasti kita kontennya adalah konten video ya, tapi mungkin kalau di platform lain mungkin kita juga bisa masukin konten image gitu atau gambar gitu ya. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, lalu nah ini yang saya jabarkan tadi, pada level campaign itu kita akan setting terutama mengenai objektifnya gitu atau tujuan beriklannya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa objektif. Nah, terus kalau teman-teman kalau udah pernah ngiklan di Instagram itu mungkin nggak jauh beda ya tampilannya. Mungkin sama-sama seperti ini. Tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu yang di product sales ini. Kalau teman-teman mungkin di Instagram mungkin product sales ini nggak ada ya. Nah, ini salah satu contoh kenapa TikTok ini punya ekosistem yang kuat gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah daftar di TikTok Shop, lalu produknya sudah dimasukkan di TikTok Shop, lalu teman-teman mau iklan produk itu, mau meningkatkan penjualan produk tersebut, teman-teman bisa pilih produk sales ini. Tapi memang teman-teman perlu tes dulu, seperti yang saya tadi bilang, karena cost per purchase-nya atau cost per penjualannya itu cukup tinggi ya. Jadi teman-teman perlu tes dulu, kira-kira mahal nggak ya? Kira-kira kalau misalkan mahal, gimana cara menurunkan dan segala macam gitu. Nah, untuk objektif yang lain-lainnya sebetulnya sama seperti platform lainnya. Di sini ada reach, ada traffic, ada video views, ada community interaction, atau ada lead generation. Kalau teman-teman punya aplikasi, ada app promotion. Lalu teman-teman kalau misalkan punya website atau punya landing page, terus penjualannya di website dan landing page tersebut, teman-teman bisa pakai website conversion kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Nah, lalu tipe ads-nya ada beberapa teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, live shopping itu bisa diiklankan. Jadi teman-teman kalau lagi live shopping terus mau meningkatin viewersnya, teman-teman bisa iklanin pakai live shopping ads. Nah, live shopping ads ini juga bisa di schedule kan. Misalkan teman-teman live-nya hari ini jam 2 siang. Nah, tapi teman-teman bisa scheduling dari kemarin itu bisa. Nah, lalu juga ada video shopping ads. Ini seperti biasa kalau teman-teman scroll FYP teman-teman. Nah, di situ nanti ada iklan. Nah, itu teman-teman masuknya ke video shopping ads atau teman-teman iklannya VT-nya gitu ya. Nah, lalu kita masuk kepada targeting teman-teman. Targeting ini
Di TikTok sendiri cukup penting. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan setting interest ini. Jadi setting interest ini teman-teman bisa menggunakan audience persona seperti misalkan teman-teman jualan skincare misalnya. Berarti teman-teman mungkin skincare-nya untuk wanita, jadi teman-teman setting untuk apa namanya genrenya itu di wanita. Lalu ad interest-nya adalah mereka yang mungkin suka perawatan wajah atau perawatan personal care seperti itu. Jadi targeting ini cukup penting. Tapi kalau kita bandingin Instagram selama pengalaman saya selama ini, di Instagram itu sudah tidak terlalu penting, bukannya nggak penting ya, tapi prioritasnya itu sudah menurun, sehingga yang lebih dikuatkan di Instagram adalah di kontennya, bukan di setting targetingnya. Karena ketika teman-teman kontennya sudah bagus, lalu iklan teman-teman muncul ke orang yang tepat gitu, nah itu mungkin produknya bisa laku gitu ya, bisa terjual gitu ya. Nah, tapi kalau di TikTok sendiri mungkin karena mereka platformnya masih baru ya, sosial media yang baru itu, jadi TikTok ini masih mencari data-data atau masih machine learning-nya itu masih belajar lah, nggak secanggih Instagram gitu. Jadi teman-teman perlu menambahkan targeting, bahkan targetnya yang cukup spesifik gitu ya. Jadi teman-teman jangan lewatin targeting di TikTok Ads. Tapi sesuaikan lagi, misalkan teman-teman jualannya adalah jualan case untuk iPhone gitu, nah teman-teman jangan pilih all, tapi pilihnya iOS saja ya yang digambarin. Jadi sesuaikan dengan produk dan audiens personanya teman-teman gitu. Lalu yang ketiga adalah ads kreatif. Nah ini kalau di sosial media lainnya ini selalu ditekankan, karena apa? Karena semakin sering kita upload, kalau kita bicara organik, semakin sering upload atau semakin konsistennya kita upload, kemungkinan FYP itu semakin besar. Nah, ads kreatif ini saran saya sama kayak di Instagram, kita bisa pilih TikTok yang konten yang sudah kita post di TikTok kita, dan juga kita bisa pilih kita upload langsung ketika setting ad kreatif ini. Nah, tapi saran saya kita bisa menggunakan konten TikTok yang sudah di-post saja gitu. Jadi kenapa gitu? Karena ini bisa meningkatkan FYP, karena ketika ada user melihat video kita terkesan, oh ini penontonnya banyak nih, FYP gitu. Jadi ini bisa meningkatkan kredibilitas kita juga sebagai seller di TikTok gitu. Jadi tapi ingat, jangan cuma satu ini aja ya, jangan cuma satu konten aja. Kalau bisa minimal 5 konten lah gitu. Untuk kita bisa ukur mana nih konten yang paling bagus. Oh, mungkin konten A, konten B, konten C, mungkin itu yang paling baik. Nah, selanjutnya mungkin performanya kurang baik, itu bisa dimatiin aja gitu. Jadi ad kreatif ini jadi yang paling penting di antara settingan-settingan yang lainnya gitu. Teman-teman bisa buat konten yang mungkin tanpa ada memperlihatkan wajah, terus konten kedua bisa kasih konten yang ada wajahnya, terus yang ketiga produk aja, dan yang lain-lain gitu ya. Silahkan kreasikan atau buat sekreatif teman-teman gitu. Nah, lalu gimana cara yang nambahin keranjang kuning? Nah, di TikTok Ads sendiri, itu teman-teman bisa nambahin keranjang kuning tadi di level ads. Jadi pas ketika teman-teman setting kontennya. Jadi ketika teman-teman upload konten atau memilih kontennya, teman-teman juga bisa memilih produk yang akan dijual. Nah, keranjang kuning ini teman-teman bisa milih lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman produknya banyak, terus kayaknya kalau satu konten cuma satu produk atau satu keranjang kuning, kayaknya terlalu banyak nanti konten yang dibuat gitu. Nah, teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Tapi saran saya jangan lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5, secara journey atau secara funnel-nya nanti audiens atau calon pembeli kita nanti memilihnya terlalu lama, malah dia nggak jadi beli itu. Jadi paling nggak 1 sampai 5 produk aja. Nanti ketika udah milih, nanti mereka otomatis ketika diiklankan keluar atau muncul keranjang kuning tersebut gitu. Nah, lalu ini masuk ke dalam strategi ads. Jadi kalau menurut saya strategi ads itu sebenarnya cuma ada 2. Ada yang pertama ini lookalike, yang kedua adalah retargeting. Nanti kita akan bahas juga. Nah, lookalike ini mungkin teman-teman udah familiar ya, beberapa teman-teman udah familiar
mengenai lookalike dan juga retargeting gitu. Tapi ada yang sedikit berbeda dari TikTok nih. Kalau teman-teman misalkan iklan di Instagram gitu ya, terus iklan ini adalah di website teman-teman atau di landing page teman-teman gitu. Nah, teman-teman perlu pasang pixel dulu atau menginstal pixel di website teman-teman untuk supaya bisa tracking behavior atau perilaku dari visitor. Nah, sedangkan di TikTok ini kita tidak perlu pasang pixel di TikTok Shop lagi karena sudah secara otomatis. Tapi kalau teman-teman tetap mau jualannya di website atau di landing page teman-teman, nah itu tetap harus pasang TikTok Pixel sendiri. Tapi buat saya, selama saya beberapa tahun ini di TikTok Ads, itu kurang efektif ya ketika kita jualan produk, terus kita lempar ke marketplace atau ke website kita atau ke landing page kita, malah hasilnya jadi kurang efektif tuh. Karena orang-orang sekarang udah banyak yang tahu ya ada TikTok Shop gitu. Mungkin mereka juga berpikir kalau ada TikTok Shop kenapa harus saya beli di website gitu. Itu kan malah merepotkan user kita gitu. Jadi teman-teman kalau mau yang jualan di TikTok Shop nggak perlu pasang pixel lagi karena sudah otomatis nanti tracking sendiri gitu. Nah, lookalike ini kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan teman-teman ada 100 orang yang membeli produk teman-teman, misalkan teman-teman jualan fashion lah ya gitu, jualan baju. Nah, ternyata ada 100 orang 100 orang yang beli produknya teman-teman nih, produk bajunya teman-teman. Nah, teman-teman dari 100 ini sudah punya datanya nih. Jadi 100 orang ini sudah jadi datanya teman-teman. Kita pegang datanya 100 orang ini. Nah, lalu kita mau ngiklanin lagi, tapi ngiklannya pakai lookalike. Nah, lookalike ini seperti apa? Jadi kita udah punya 100 ini, terus kita bilang nih ke TikTok, TikTok, aku tolong cariin orang-orang yang persis atau mirip secara interest-nya, secara behavior-nya, secara lokasinya, seperti orang yang 100 ini. Nah, nanti kita kasih 100 orang ini ke TikTok, lalu nanti TikTok mencarikan orang-orang yang juga mirip dengan yang 100 orang yang kita punya ini tadi. Sehingga apa hasilnya? Sehingga hasilnya adalah produk kita atau jualan kita nanti juga akan meningkat penjualannya karena status data ini orang yang sudah pernah beli, orang yang sudah membayar, dan mereka yang udah percaya sama produk kita. Sehingga nanti ketika TikTok mencarikan audiens lookalike ini, nanti secara profil juga akan sama dengan source audience ini. Nah, itu jadi akan menambah atau meningkatkan produk atau meningkatkan penjualan dari jualan kita gitu. Nah, ini fitur yang sering saya pakai dan ini fitur yang sangat-sangat bisa meningkatkan penjualan dari produk kita gitu. Tapi secara notes-nya adalah kita harus menggunakan data-data atau orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita. Jadi ketika ada orang yang membeli produk kita, langsung kita kasih ke TikTok, nih TikTok tolong cariin orang-orang kayak gini, nanti TikTok akan mencarikan orang yang persis yang sudah pernah membeli produk kita, dan nanti orang-orang yang dicarikan oleh TikTok ini mungkin sebagian besar akan membeli produk kita juga. Jadi ini adalah fitur yang sangat membantu kita sebagai UMKM atau sebagai seller gitu. Nah, ini lookalike ini salah satu senjata bagi para UMKM ataupun kalau teman-teman digital marketer, itu sangat membantu kita gitu. Nah, lalu ada juga retargeting. Jadi retargeting ini kalau misalkan teman-teman nih pernah buka atau pernah beli di marketplace Orange gitu ya, teman-teman buka sepatu atau skincare gitu ya, misalkan skincare, kita udah buka produknya, terus teman-teman masih mikir-mikir kayaknya belum yakin gitu ya, terus teman-teman keluar lagi dari marketplace tersebut, terus teman-teman buka Instagram. Nah, terus teman-teman melihat ada produk yang tadi teman-teman buka di marketplace itu. Nah, itu namanya retargeting. Jadi teman-teman akan diiklankan ulang. Retargeting itu diiklankan ulang. Jadi
ini strategi cukup ampuh, tapi fungsinya berbeda dengan lookalike. Kalau lookalike tadi meningkatkan penjualan, tapi kalau retargeting ini untuk mengakuisisi orang yang baru juga. Jadi misalkan teman-teman udah check out tapi belum membayar gitu ya, udah masukin keranjang tapi belum membayar, nanti teman-teman bisa iklankan orang-orang yang sudah masukin ke keranjang tapi belum membayar. Nah itu sehingga ketika kita retargeting lagi, kita iklankan ulang lagi, mereka lebih sadar, lebih meningkat. Ini tadi aku lihat produk ini nih, mungkin dia akan konsiderasi untuk membelinya mungkin akan lebih meningkat kayak gitu. Jadi selain bisa meningkatkan penjualan, ini juga bisa mengakuisisi user baru atau pelanggan baru gitu ya. Jadi kedua strategi ini, lookalike dan retargeting ini nggak bisa dipisahkan, tapi ini harus berjalan secara bersamaan gitu ya. Lalu best practice dari saya selama saya beberapa tahun ini, kalau mau iklan itu selalu setidaknya saya membuat 1-5 konten untuk A/B testing atau untuk dites, untuk dicoba, untuk mencari konten mana nih yang paling bagus untuk produk ini gitu. Dan ini akan dites selama kurang lebih 1 minggu. Nah, kalau misalkan kurang baik seperti apa? Kalau misalkan kurang baik, kita matikan. Kalau misalkan baik, ya akan kita lanjutkan gitu ya. Lalu mungkin banyak teman-teman gimana caranya scale up atau menaikkan budget gitu ya. Kalau saya sendiri untuk menaikkan budget itu biasanya 20% gitu. Kalau misalkan budget kita 100.000, terus kita dapat konten yang bagus, itu kita naikkan 20%, jadi 120.000. Dan itu bertahap selama seminggu itu selalu bertahap gitu. Nah, lalu kita nggak bisa cuma ngandelin ads doang. Jadi ads ini hanyalah sebuah tools, kita nggak bisa ngandelin, kita nggak bisa rely pada ads ini. Jadi saya juga akan fokus pada pembuatan konten organik, bukan pada teknik ads-nya. Karena sebetulnya yang membantu penjualan paling banyak itu sebenarnya adalah konten organiknya, bukan di ads-nya saja. Ads ini hanya membantu gitu. Justru ads ini kadang boncos juga, jadi membuang uang gitu. Jadi kalau saya akan lebih fokus pada pembuatan konten organiknya, bukan pada teknis ads-nya. Lalu jangan cuma iklan aja, tapi kita bisa coba cara lain seperti affiliate, karena sejujurnya beberapa kali kita justru secara revenue atau omset itu lebih banyak datang dari affiliate daripada ads gitu. Sebetulnya hampir sama, cuman karena ads ini per pembelian itu kita harus mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang, kita harus bayar gitu. Jadi saya merasa ads ini jauh lebih mahal daripada affiliate gitu. Kalau affiliate kita bisa win-win solution dengan affiliate-nya. Kamu bisa kasih penjualan, saya kasih komisi gitu. Kita juga dapat untung. Jadi sama-sama diuntungkan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah coba live 1 hari 1 jam. Ya paling nggak 1 jam dulu deh gitu. Walaupun dari TikTok itu disarankan 2 jam nih. Tapi untuk memulai 1 jam dulu itu cukup. Dan yang paling penting adalah konsisten dulu aja. Jadi mending 1 hari 1 jam, tapi setiap hari daripada 2 jam atau 3 jam sehari, tapi bolong-bolong gitu. Nah, dan mending 1 hari 1 jam dulu aja secara konsisten. Nanti kalau misalkan udah kuat, kan karena beberapa orang itu implikasinya mereka kadang malu atau nggak pede ya untuk live gitu. Tapi coba dulu aja, beraniin 1 jam sehari gitu ya, secara konsisten. Nanti kalau misalkan sudah konsisten, kita tahu seperti apa, nanti mungkin baru kita bisa hire orang gitu. Karena untuk meng-hire host live itu cukup mahal, jadi lebih baik kita coba sendiri dulu aja. Nah, oke teman-teman, mungkin materinya segitu aja. Jadi teman-teman kalau yang mau tanya silakan, dan kalau misalkan setelah seminar ini teman-teman mau tanya ke saya, silakan teman-teman bisa email saya atau WhatsApp saya gitu ya. Dan feel free aja, kita sharing-sharing biasa aja. Kayak gitu. Mas Fadrin, saya cukupkan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Aditya Wardana yang telah menyampaikan materinya yang menurut saya sangat daging banget sih untuk kita terapkan setelah mengikuti webinar kali ini. Dan untuk sesi yang selanjutnya yakni sesi tanya jawab nih Kak. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Mungkin bisa langsung saya bacakan ya, Kak. Boleh, Mas, boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Ariel nih, terkait dengan, oke, mungkin banyak yang dirasakan sama Android user kalau upload video di TikTok akan tidak sebagus atau semulus Apple user karena tidak kompatibel. Ada tips nggak, Kak, buat para Android user biar bisa upload video sebaik mungkin, biar bisa enak dilihat? Nah, mungkin ada tips trik nih dari Kak Adit bagi Ya, para Android user, karena saya pribadi juga seorang Android user gitu. Android user ya, oke. Silahkan, Kak. Memang kalau dilihat emang apa yang FYP atau live-nya bagus itu emang kebanyakan pakai iOS ya atau pakai Apple gitu ya, Mas ya. Tapi itu bukan karena algoritmanya kayak gimana, tapi memang setahu saya kamera dari iPhone itu memang lebih bagus. Tapi bukan berarti Android nggak bisa bagus juga ya, Mas ya. Kita perlu mungkin peralatannya ditambah ya, seperti kita beli lighting supaya lebih jernih, lebih bagus gitu ya. Lalu mungkin background-nya itu juga mungkin diperbaiki, maksudnya mungkin dipercantik dengan dekorasi-dekorasi yang menarik gitu ya, Mas ya. Jadi menurut saya pakai Android pun masih bisa bagus gitu, maksudnya masih bisa FYP, masih live-nya juga secara viewers-nya juga masih bisa oke, bisa naik gitu ya, Mas ya. Tapi mungkin kalau untuk yang live, jangankan maksudnya gini, untuk yang live sendiri, pengguna iPhone pun kadang kita masih kesulitan untuk mencari viewers gitu, Mas. Jadi mungkin solusi dari saya mungkin bisa menggunakan pakai ads-nya tadi sih, Mas, ads live shopping ads itu tadi. Itu bisa karena saya pengalaman pribadi saya pun saya pakai apa namanya, saya live terus pakai ads, saya boost dengan ads, terus besoknya tidak pakai ads gitu, Mas. Itu viewers-nya jadi lebih konsisten, Mas, secara jumlah viewersnya. Jadi yang pertama teman-teman nggak apa-apa nih bakar uang dulu di awal nge-ads pakai live shopping ads gitu. Nanti mungkin seminggu aja, seminggu atau 3 hari nanti coba di stop apakah viewersnya itu masih meningkat atau tidak. Tapi biasanya sepengalaman saya biasanya cukup stabil ya, Mas, jadinya untuk viewersnya gitu. Jadi untuk Android atau iPhone tetap coba dulu aja pakai Android, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Teman-teman bisa pakai lighting atau teman-teman pakai apapun itu yang bisa membuat live-nya atau videonya itu lebih bagus gitu sih, Mas. Baik, terima kasih banyak, Kak, atas jawaban yang diberikan, dan semoga jawaban tersebut bisa menjadi jawaban yang bisa terjawab begitu Ya. kepada pertanyaan sebelumnya. Dan yang bisa saya garis bawahi dari penjelasan yang barusan bahwa antara Android user maupun dari Apple user tidak masalah ya, meskipun kita sebagai Android user, yang penting kita bagaimana pribadi kita bisa mengemas konten kita sebagus mungkin, dan juga mungkin bisa dilengkapi dengan ring light begitu untuk memperjelas video kita. Nah, untuk yang pertanyaan yang keduanya ada dari Kak Trio dari Tangerang Selatan. Saya bacakan lagi ini. Halo Mas Adit, maaf sebelumnya saya belum pernah sama sekali membuka TikTok Ads, baru Meta dan juga Google Ads. Untuk masalah targeting audience, apakah di TikTok bisa targeting audience di usia di bawah 18 tahun? Karena beberapa produk di perusahaan saya menargetkan usia di bawah 18 tahun. Terima kasih Kak Adit. Nah, mungkin bisa langsung dijawab ya, atau bagaimana? Ya, jadi beberapa kali saya juga targeting untuk usia di 18 tahun ini, Mas, untuk Mas Trio ya. Jadi bisa atau enggak sebetulnya bisa, Mas. Karena apa? Karena sebenarnya gini, logikanya adalah kalau anak kecil atau usia di bawah 18 tahun ini, kalau mau daftar kan mereka harus punya ini ya, Mas ya, harus punya email dan segala macamnya. Kita daftar email pun ada batasan usia 18 tahun ya. Jadi ketika kita targeting targeting usia di 18 tahun ke bawah, dan kita di ads-nya, settingan ads-nya itu 18 tahun ke atas, itu tetap kena orang-orang yang usianya itu di bawah 18 tahun ke bawah sih, Mas ya. Jadi karena mereka mau nggak mau daftarnya nggak bisa di bawah 18 tahun kan, Mas, anak kecil kayak gitu ya.
mereka tetap harus setting usianya kan harus tetap di atas 18 tahun gitu. Kalau di bawah itu mereka tidak diizinkan oleh TikTok ya. Jadi menurut saya tetap bisa Mas 18 tahun karena kalau misalkan anak kecil, saran saya jangan targeting, kalau misalkan teman-teman jualannya adalah kayak baju baju bayi atau baju terus peralatan-peralatan untuk bayi, jangan jangan di ini ya Mas ya, jangan targetingnya jangan 18 tahun ke atas, tapi emak-emaknya ya Mas ya untuk yang ditargeting. Jadi karena saya jualannya dulu pernah jualan kaos kaos baju bayi atau anak-anak itu Mas, itu emak-emak itu cukup ini ya Mas ya, cukup militan ya untuk membeli produk-produk kayak gitu. Apalagi kalau produk yang murah, mereka di TikTok pasti akan beli gitu. Jadi kalau teman-teman jualannya adalah jualan produk anak-anak atau bayi itu lebih baik targetnya ke ibu-ibu gitu. Tapi kalau teman-teman targetingnya adalah ke remaja, silakan dicoba dulu untuk saran saya untuk targeting usia 18 sampai 21 tahun. Karena biasanya mereka tetap masuk di range usia segitu ya Mas ya. Kurang lebih kayak gitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Adit. Semoga jawaban tersebut bisa menjawab ya bagi pertanyaan Kak Trio barusan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga nih juga ada dari Kak Ria. Saya bacakan juga. Terima kasih Kak Adit untuk ilmu yang sudah dibagikan. Kak mau nanya, saya kan host live streaming nih. Saya memiliki brand yang saya bawakan agak susah naiknya, padahal saya live setiap hari dan beberapa kali pakai ads. Selain itu juga rajin upload konten tiap hari. Tapi saya tetap saja nih tidak puas sama hasil ads karena buang-buang uang dan view-nya cuma naik dikit. Saya harus bagaimana nih Kak? Nah, mungkin ada saran dari Kak Adit. Brandnya apa ya kalau boleh tahu brandnya? Kalau brandnya kayak misalkan kayak fashion atau yang umum-umum yang ada di TikTok kayak skincare dan segala macamnya, saran saya lebih menguatkan atau lebih prioritasnya adalah di produksi atau pembuatan konten DVD-nya. Karena itu yang akan nanti meningkatkan engagement dan juga ketika engagement naik pasti FYP juga akan mengikuti ya Mas ya. Jadi saya ada temen itu dia sehari itu upload 10 kali Mas. Jadi sehari dia upload 10 kali, jadi produksinya buat kontennya bayangin aja sebulan itu bisa banyak banget. Tapi dari situ dia bisa belajar dan bisa FYP. Karena apa? Karena dia mempelajari mana yang FYP, mana yang tidak. Jadi saran saya untuk Mbak siapa tadi ya? Itu Mbak Ria. sebaiknya Mbak Ria fokus saja di pembuatan konten dulu, Mbak. Jadi kalau bisa banyak kayak sehari untuk 10 konten itu lebih bagus. Tapi kalau baru satu hari 1 sampai 5 konten, monggo silakan nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja setiap hari upload konten lah pokoknya gitu. Gitu. Jadi untuk live nanti mungkin akan mengikuti juga karena ketika udah bisa FYP, mungkin udah banyak followers juga nanti meningkat. Nanti ketika live viewersnya juga semakin banyak gitu. Karena kalau live kan secara algoritma nanti TikTok akan otomatis share sendiri ya Mas ya. Kadang kan kita nggak ngerti ya, ini live siapa nggak sesuai dengan relate kita, tapi muncul di FYP kita kayak gitu. Baik. Gitu Mas. Semoga jawaban tersebut menjawab ya atas pertanyaan Mbak Ria barusan. Dan even though we have mistakes, but we can learn from our mistake. Jadi kuncinya adalah tetap fokus terhadap konten yang ingin kita buat dan begitu. Nah, untuk yang berikutnya ada pertanyaan yang keempat nih, Mas Adit, ada dari Kak Ariel. Saya bacakan kembali ya. Terus apa saja yang bakal membantu dalam kita membuat ide konten atau cari ide ads? Kalau FB Ads kan ada semacam FB Ads Library, Google Analytics, dan lain-lain. Kalau TikTok, apakah ada tools atau website yang akan membantu nih, Mas Adit? Kalau TikTok sejauh ini untuk tools kayak Facebook itu belum ada ya Mas ya. Tapi coba dicek karena kemarin sebetulnya udah ada tapi kayaknya masih beta gitu Mas. Tapi dicek aja di TikTok website TikToknya mungkin udah bisa dipakai gitu. Cuman kalau saya biasanya kalau untuk pembuatan konten itu biasanya saya biasa ya Mas ya, sekarang pakai ChatGPT itu bisa digunakan. Nanti kita olah sendiri seperti apanya.
Lalu yang kedua, yang paling gampang ya Mas ya, karena TikTok ini kan secara konten itu formatnya beda-beda ya Mas. Jadi mungkin saya lebih banyak mengikuti atau follow langsung dari kompetitor atau orang-orang yang pengen saya ikuti gitu. Nah itu cara yang paling gampang atau cara yang paling mudah paling buat saya gitu untuk membuat konten atau mencari ide konten gitu sih Mas. Tapi untuk tools tadi kayaknya TikTok udah menyediakan, tapi coba dicek dulu kemarin, soalnya kemarin masih beta gitu. Oke, baik. Mungkin untuk yang berikutnya kita berikan kesempatan terkait dengan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ini ada dari Kak Yoga Ananto. Pertanyaannya adalah, Kak, mau izin tanya, sampai saat ini yang paling worth it nge-ads di platform mana sih, Kak? Karena kan banyak banget nih, Kak, terkait dengan platform yang bisa digunakan saat ini. Yang paling worth it ini yang mana menurut Mas Adi? Nah, ini sebenarnya balik lagi ke materi yang tadi ya Mas ya, kebanyakan advertiser atau UMKM ketika pertama kali iklan itu lebih fokus pada platformnya, pada teknisnya gitu, sehingga dia nggak benar-benar tahu siapa sih marketnya gitu. Padahal setiap platform ini punya behavior atau punya perilakunya beda-beda gitu. Contohnya ya Mas ya, kayak di Google, kalau teman-teman ngiklan di Google terus produknya skincare, cocok nggak? Menurut saya kurang cocok. Kenapa? Karena sebetulnya eh, si skincare ini udah menjadi produk yang keinginan juga, bukan produk kebutuhan gitu Mas. Jadi skincare ini mungkin lebih cocoknya mending langsung diiklankan di marketplace saja gitu, atau di Instagram atau di TikTok gitu. Nah, sedangkan misalkan kita jasa jasa ads gitu ya Mas ya, misalkan gitu. Jasa ads bisa nggak sih dijual di Instagram atau di TikTok? Bisa saja Mas, tapi menurut saya lebih cocok di Google Ads karena ini adalah produk yang dibutuhkan gitu Mas. Jadi kita harus menganalisa dan juga harus mengetahui perilaku market kita seperti apa sebetulnya. Jadi bukan masalah mana yang paling bagus nih, TikTok, Instagram atau Google, tapi kita harus tahu pahami dulu nih siapa marketnya, baru kita bisa tahu nih platform mana yang akan kita pakai gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adit. Ini sepertinya masih banyak yang nanya nih, banyak yang antusias. Apakah Mas Adit masih bersedia kiranya nih untuk menjawab boleh beberapa lanjut Mas, pertanyaan beberapa lagi lagi ya Mas ya. Oke, siap. Oke, saya bacakan pertanyaan yang berikutnya ini. Ini ada dari Kak Rizca. Halo Kak Adit, terima kasih sudah berbagi ilmunya dengan kami semua. Kak, aku mau nanya nih, aku punya bisnis fashion. Nah, gimana sih caranya belum belum formula untuk bikin konten yang bisa dapat banyak likes atau biar bisa FYP di TikTok. Kira-kira apakah bisa dapat poinnya, Mas Adi? Ya, dapat Mas. Untuk fashion ya, emang kalau untuk fashion ini agak sedikit rumit ya, karena kompetitornya banyak gitu, dan juga orang kadang seleranya berbeda gitu ya Mas. Nah, tapi tips dari saya adalah untuk membuat konten TikTok itu kita nggak perlu biasanya kan ada ya, kalau misalkan skincare mungkin kita kasih tips kayak bagaimana caranya agar nggak berjerawat, atau skincare yang bikin kita jerawatnya itu kempes gitu-gitu ya Mas ya. Nah, tapi kalau di fashion mungkin teman-teman bisa kasih kasih konten kayak OOTD atau terus mix and match-nya seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya pelanggan itu punya bayangan ketika pakai produk kita tuh kayak apa sih, pakai baju kita kayak apa sih, biar ada bayangannya gitu. Selain itu juga kalau misalkan jualannya di TikTok Shop, pastikan foto gambar-gambarnya itu memang menarik gitu. Jadi ada gambar fotonya itu ada kitanya, ada orang yang pakai produk ini, jadi biar bisa ada bayangan kalau kita pakai produk ini kayak gimana gitu. Lalu juga jangan lupa cantumin kayak ukurannya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin dilengkapi secara detail informasi mengenai produknya gitu. Tapi secara konten teman-teman harus membuat kayak mix and match, terus
produk ini. Mungkin bisa berkolaborasi juga kayak gitu. Jadi buat saya kalau untuk fashion itu nggak perlu soft selling, langsung hard selling juga bisa kayak gitu. Baik, semoga menjawab ya kepada Kak Rizka atas jawaban Mas Adit barusan. Ini juga ada pertanyaan nih, masih ada beberapa Mas. Salah satunya juga ada dari Widya Smara. Izin bertanya Mas, kalau misal kita coba TikTok Ads ini yang mana memang dipetakan tujuan akhirnya sales. Nah, produk yang dijual ini produk makanan siap saji, ready to eat seperti bento food. Dan pertanyaannya, apakah optimal ads yang kita pasang dengan kondisi produk ready to eat, followers dan viewers yang masih sedikit nih kira-kira? Tergantung, ready to eat ini bisa di ini nggak, di frozen food nggak? Kalau bisa di frozen food itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan ready to eat terus mudah basi, itu agak riskan ya Mas ya, karena TikTok, kalau jualannya di TikTok, terutama di TikTok Shop itu belum ada apa namanya, GoSend atau Grab gitu ya Mas ya. Tapi kalau teman-teman jualannya itu di website sendiri, mungkin bisa, atau di WhatsApp itu bisa. Apalagi kalau yang beli itu masih satu kota gitu ya. Tapi kalau luar kota, teman-teman harus mikirin secara produksi atau operasional gimana cara buat produk ini walaupun siap saji ini tetap bisa awet gitu. Awetnya paling nggak 1 hari atau 2 hari, kita bisa kirimin pakai paketnya 1 hari gitu kan Mas. Jadi untuk siap saji memang ini kalau saran dari saya coba buat riset atau percobaan untuk produknya di vakum atau di frozen food kayak gitu. Itu lebih mudah gitu sih Mas. Gitu. Baik, terima kasih Mas Adit. Karena dari saya pribadi sebenarnya sudah memiliki bisnis juga nih dalam Wow, keren. bentuk ready to eat. Nah, jadi memang sepertinya yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan kualitas dari produk saya sendiri agar bisa dalam bentuk frozen food, agar nantinya Betul. juga bisa bertahan lebih lama. Jadi Ya, durability-nya lebih bagus nanti gitu. oke, siap Mas Adit. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja Mas Adit berkaitan Ya. dengan tanya jawabnya. Dan untuk sesi yang selanjutnya yakni ada sesi dokumentasi. Dan kepada para panitia dimohon bantuannya untuk membantu sesi dokumentasi kali ini. Dan saya sekali lagi nih mewakili Growbiz dan juga seluruh peserta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Aditya atas waktu dan ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga hal tersebut, apa yang telah dibagikan oleh Kak Aditya, dapat bermanfaat bagi para peserta, khususnya para pelaku UMKM yang ingin meningkatkan dan mengembangkan bisnis melalui platform TikTok. Dan jangan lupa nih kepada teman-teman sekalian untuk follow, jangan lupa follow ya IG dari Mas Aditya ini, yakni _Wardana Aditya 2. Mungkin teman-teman panitia juga bisa mengirimkan nama akun TikTok dari Kak Adit. Boleh di kolom chat biar lebih jelas gitu teman-teman untuk mengkepoin nih dari seorang Kak Aditya ataupun ingin bertanya lebih lanjut nantinya kepada Kak Adit. Kepada panitia dimohon bantuannya untuk sesi dokumentasi kali ini. Ya, Kak. Ya, baik. Demo dimohon aktifkan kamera. Oke, baik, kepada teman-teman semua dipersilahkan nih untuk menghidupkan kameranya dan gunakan virtual background yang telah kami kirimkan sebelumnya. Dan juga satu lagi nih, jangan lupa siapkan pose terbaik dan senyuman manis Anda masing-masing. Oke, siap ya kira-kira? Aku hitung untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kak. Baik, sudah ya Kak? Sudah.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Aditya. Dan untuk Kak Aditya, bisa tetap stay di Zoom ataupun bisa meninggalkan room Zoom jika sekiranya memiliki kesibukan nih. Karena saya lihat dari CV-nya juga sangat luar biasa sekali kegiatan-kegiatan dari Kak Aditya. Baik, dan untuk para peserta dimohon untuk tetap stay di room Zoom karena untuk sesi selanjutnya juga ada sesi spesial lagi nih dari salah satu pemateri kita yang tentunya tidak kalah luar biasanya, yakni ada dari iSeller yang akan diwakili oleh Kak Nadia. Dan tentunya siapkan alat tulis kalian masing-masing, baik itu pensil, bolpen, dan kertasnya untuk mencatat materi-materi penting dari sisi yang berikutnya. Dan juga siapkan nih pertanyaan terbaik kalian yang berkaitan dengan topik kita yang berikutnya, yakni iSeller. Dan saya ingin menanyakan nih, apakah Kak Nadia sudah ada di room Zoom? Halo Kak Nadia. Halo Kak, udah ya aku udah join nih dari tadi, kebetulan tadi udah dengerin juga presentasi dari Kak Adit, keren banget ilmunya. Baik Kak Nadia, bagaimana nih kabarnya Kak Nadia? Baik, alhamdulillah. Dari Sabtu panasnya cerah. Alhamdulillah. Untuk sekarang posisinya di mana nih domisilinya dari Kak? Aku posisi di Jakarta, kebetulan aku juga senior development, business development untuk Jabodetabek. Jadi yang mendomisili di Jakarta dan aku handle untuk area Jakarta juga. Baik, jadi posisinya sekarang di Jakarta. Nah, bagi teman-teman semuanya nih yang sekarang posisinya juga di Jakarta, mungkin nantinya bisa bertanya terkait dengan iSeller kepada Kak Nadia langsung nih, yang sekarang posisinya juga sama gitu di Jakarta. Boleh. Di luar Jakarta pun boleh, di mana aja boleh tanya. Siap, Kak. Sangat terbuka sekali nih dari seorang Kak Nadia. Sangat baik sekali sepertinya. Baik. Saya ingatkan juga kepada para peserta untuk tetap stay di Zoom dan tentunya nanti akan ada link presensi yang nantinya akan panitia kirimkan. Jadi jangan lupa diisi link presensinya nanti agar kalian juga bisa mendapatkan sertifikat. Silakan yang perlu diganti. Dan untuk yang selanjutnya saya berikan kepada Kak Nadia selaku pemateri untuk memaparkan terkait dengan apa sih itu iSeller, karena saya pribadi juga penasaran nih untuk mengetahui lebih lanjut seputar dengan iSeller. Oke, baik. Kalau gitu pertama kali mau terima kasih untuk tim Growbiz semuanya untuk kesempatannya dan waktunya untuk saya diberikan ke saya untuk memaparkan materi ini, memperkenalkan ke teman-teman apa sih sistem iSeller itu gitu ya. Mungkin tadi kan udah ngobrol sama Kak Adit lebih fokus ke gimana nih cara kita memaksimalkan berjualan di TikTok Shop. Nah, sekarang aku izin share screen ya. Ini aku sekarang lebih dari sisinya sistem penjualan seperti itu. Nah, oke. Nah, pertama aku mau perkenalan dulu nih. iSeller itu apa sih gitu. Nah, jadi iSeller itu adalah sebuah omnichannel yang mensupport bisnis tidak hanya retail. Jadi retail, F&B dan juga untuk jasa-jasa. Nah, maksud omnichannel itu apa? Nah, omnichannel itu adalah sebuah digital platform di mana penjualan-penjualan offline dan online itu semua terintegrasi di satu platform ini. Nah, ini yang kita lihat sini, ini ada offline, terus ada omnichannel juga, ada digital payment. Nah, kalau dari sisi offline, yang pastinya mungkin aku sekilas aja di sini untuk offline, kita ada sistem kasir yang berbasis aplikasi, mungkin teman-teman udah familiar ya. Misalnya teman-teman ada penjualan offline, itu kita ada jasa untuk pembuatan sistem kasir juga. Nah, kalau dari sisi online yang pastinya itu yang tadi kita udah sebut ada TikTok Shop dan juga kita support juga marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli gitu. Yang pastinya nanti ke depannya kita akan berkembang lagi ke marketplace yang lainnya. Di tahun ini sih kita akan berencana merilis 3 marketplace yang baru. Nah, dan juga untuk sistem kita kayak untuk iOS-nya, untuk website-nya, karena kita untuk support juga tuh untuk penjualan di website, kita ini udah ada digital payment
tersendiri gitu. Jadi kita ada yang namanya iSeller Pay dan juga kita ada platform pembayaran lainnya seperti untuk QRIS kita udah bisa semua, untuk virtual account bank transfer udah support semua juga. Nah, lalu ini kita juga udah kerjasama dengan beberapa ERP lainnya seperti accounting system, lalu ini untuk voucher seperti TADA dan Ulta Voucher kita udah support juga ya untuk integrasinya. Oke, nah ini aku yang kasih lihat di sini adalah iSeller POS. Untuk POS kita ini atau sistem kasir, kita ini berbentuk aplikasi yang disupport oleh Android dan juga iOS. Tapi untuk iOS untuk saat ini kita baru di iPad aja ya, jadi belum bisa di iPhone. Nah, terus kita juga punya nih self-service kios. Mungkin kayak teman-teman suka misalnya ke McD itu suka order sendiri di tablet yang besar, itu kita punya service untuk bikin kios seperti itu juga. Kalau misalnya teman-teman udah punya bisnis offline ya. Nah, untuk offline bisnis ini, offline dan juga online, semuanya ini yang pasti itu cloud based, jadi bisa dilacak kapanpun, dimanapun, dan yang pasti itu akan live sesuai dengan penjualan yang terjadi. Nah, ini kita ada juga aplikasinya namanya iSeller Admin untuk melacak semua inventarisnya, semua penjualan. Untuk CRM modulnya kita juga udah support. Nah, ini untuk marketplace, karena aku mau ngomongnya marketplace. Marketplace kan seperti yang tadi aku sebut nih, udah ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, dan juga Blibli. Nah, biasanya kendala di teman-teman ini kan kalau penjualan di berbagai channel itu biasanya adalah stok ya. Nah, ini dengan terintegrasinya semua bisnis ini tuh, semua channel-channel ini maksudnya, itu semua inventory-nya, semua laporan, semua penjualan itu akan masuk di satu dashboard, yaitu dashboard iSeller. Itulah tujuan kita sebagai sebuah omnichannel lah, seperti itu. Nah, ada juga nih yang pastinya kita nge-support juga untuk dari sisi sosial medianya. Dari sisi untuk ini sebagai biasanya kan di Facebook dan Instagram itu kan udah ada shop-nya ya. Nah, itu kita bisa bantu mencantumkan untuk website-nya, website yang dicantumkan ke sosial media seperti itu. Nah, website-nya itu akan dibuat melalui sistem iSeller juga seperti ini. Nah, kita untuk website-nya itu yang pasti kita udah ada banyak banget pilihan tema sesuai mungkin dengan profil bisnis kalian. Yang pastinya tema tersebut itu bisa kita modifikasi semuanya. Dan yang pasti lagi itu udah bisa check out dengan integrasi payment gateway dari iSeller juga. Seperti itu. Nah, tak hanya Juto Payment, tapi kita juga udah bekerja sama juga nih dengan kurir seperti yang terlihat di layar, Si Cepat, Ninja, Lion Parcel, GNT, terus yang Express juga Grab Express, Gosen kita udah support juga. Kalau teman-teman dari website itu berencana ada pengiriman ke luar negeri, kita ada juga dengan DHL. Jadi udah lengkap banget ya untuk memanage penjualan dari website seperti itu. Nah, untuk iSeller Pay yang dari tadi aku sebut-sebut, ini ada mencakup apa aja sih? Nah, itu udah mencakup semua untuk online, terutama untuk e-wallet ya, kayak OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, itu kita udah support. Dan juga kalau misalnya kalian dari website, teman-teman nih ada payment melalui credit card, itu kita udah support juga. Yang pasti dengan MDR yang negotiable lah, seperti itu. Nah, tadi aku sekarang mau mungkin merangkum aja ya, keuntungan apa sih yang teman-teman akan dapatkan kalau menggunakan sistem iSeller. Yang pertama itu lebih cost efisien, karena teman-teman nggak perlu ada biaya tambahan untuk instalasi, untuk bayar server, untuk bayar license, untuk sistem penjualannya ya, karena semuanya udah all in one. Yang kedua itu, tadi aku udah sebut juga, ini semua akan terintegrasi dengan banyaknya kanal-kanal penjualan nih, kan ada offline, ada website, ada marketplace yang mungkin kita nggak tahu juga nanti ke depan akan berkembang lagi ya kanalnya. Ini dengan semua ini akan menjadi dalam satu ekosistem, jadi akan lebih mudah untuk melacaknya. Nah, lalu semuanya ini akan karena semuanya by cloud ya, jadi itu akan terekam semuanya secara real time dan teman-teman itu akan lebih mudah untuk memantau dan memanage bisnisnya. Dan juga yang pasti 24 jam. Jadi bisa dimanapun kalian teman-teman ya berjualan online kan bisa kapan aja ya, di mana aja itu bisa semuanya diakses melalui iSeller. Nah, ini untuk retail, mungkin bisnis flow ya, aku kasih lihat ada beberapa nih kan, kalau offline ada single cashier, ada yang pakai SSK,
Ada juga yang multi cashier gitu seperti department store. Karena kita ada juga beberapa klien kita pakai department store yang pakai iSeller ya. Nah, kalau untuk online store yang pastinya marketplace, nanti sales report dan inventory-nya itu akan jadi satu ya. Itu aku highlight banget di sini. Dan juga untuk online sales atau website, itu sales report yang pastinya inventory dan kita bisa juga nge-track untuk shipping-nya. Jadi nanti untuk courier, untuk airway bill, itu semua akan ada tercatat di iSeller semua. Ini aku ada taruh sedikit nih contoh-contoh klien kita. Ada untuk retail pakaian Christine Wu, ada Kindog Food juga, BLP Cosmetics itu pakai kita juga. Nah ini juga offline store dan online store, misalnya mereka terintegrasi gudangnya ya, nah itu akan database customer akan jadi satu, sales report dan lain-lain. Ada beberapa contoh lagi. Nah, dan juga kita misalnya teman-teman ada yang bergelut di bidang event, kita juga support banget nih untuk event-event untuk provide MPOS-nya, jadi POS kecil untuk sebagai payment gateway di acara tersebut. Nah, ini beberapa partner-partner kita yang bekerja sama untuk mensupport iSeller, memberikan jasa yang terbaik untuk teman-teman. Lalu ini beberapa juga portofolio kami, ada dari jasa, ada Ampere Retail, ya, ada Sogo, ada F&B juga. Dan juga ini kan brand-brand besar, tapi yang pastinya untuk UMKM kita juga banyak banget. UMKM kita dari, dan gak hanya di Jakarta ya, jadi tim kita ini tersebar dari Sumatera sampai ke timur, itu tim kita udah ada semua. Bahkan di Manokwari ada juga yang pakai iSeller. Nah, ini beberapa brand lagi. Ada jasa juga tambahan. Dan juga mungkin ini aku mau highlight Angkasa Pura itu salah satu partner kita juga. Mungkin kalau teman-teman lagi main nih ke kantinnya Angkasa Pura Terminal 3 itu pakai kita. Oke, mungkin dari aku segini dulu. Nah, ini ada nomor aku dan email. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang mau ngobrol-ngobrol lebih dalam atau aku mau demoin lebih menjelas lagi, boleh kontak di nomor aku di sini. Dan nanti mungkin aku akan tulis juga di komen bagi teman-teman yang mau tertarik ya. Oke. Oke, balikin lagi ke Mas Fajrin nih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Nadia atas pemaparannya mengenai iSeller. Ternyata sangat keren banget ini. Dan juga yang saya rasa, jadi iSeller sangat bermanfaat sekali dan bisa digunakan oleh semua bisnis UMKM dari berbagai bidang, baik itu F&B, retail, dan tentunya yang lainnya masih banyak lagi. Dan iSeller juga bisa didukung event ya Kak, untuk segi yang berkaitan dengan payment juga ya. Betul. Dan keren banget. Bahkan iSeller juga kalau tidak salah terintegrasi juga ya dengan TikTok Shop. Seperti itu. Ya, pastinya banget. Terintegrasi ke hampir semua marketplace untuk saat ini. Baik, jadi masih berkaitan dengan topik hari ini juga. Jadi buat kalian nih yang memiliki TikTok Shop bisa dihubungkan juga dengan iSeller ya. Dan juga saya ingin sedikit memberikan informasi bagi teman-teman yang tentunya juga masih kepo terkait dengan iSeller, bisa kepoin produknya di Instagram _iSeller.official atau bisa langsung menghubungi Kak Nadia nih. Ya, nanti aku tulis di komen juga di meeting chat ya untuk info aku. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni sesi Q&A. Bagi teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya kepada narasumber yang luar biasa hari ini. Ini sudah ada beberapa Kak pertanyaan dari teman-teman peserta juga. Mungkin langsung saya bacakan ya Kak. Oke, boleh. Ini ada dari Kak Atioso. Halo Kak Nadia. Terima kasih untuk materinya yang luar biasa. Saya kebetulan punya bisnis laundry dan saya ingin tahu nih compatibility iSeller dengan bisnis laundry itu seperti apa ya, dan fitur-fitur untuk bisnis laundry ada seperti apa aja ya kira-kira. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini kita udah ada beberapa UMKM ya, UMKM di laundry, jadi laundry rumahan yang menggunakan jasa kita. Itu kalau untuk saat ini klien kita yang memakai sistem kita itu, mereka memakai untuk timbangannya. Jadi kita sebenarnya ada integrated scale khusus yang bisa langsung hubungin ke POS.
Tapi misal teman-teman ingin menggunakan timbangan sendiri, lalu memasukkan kuantitinya ke sistem kita, itu bisa banget juga. Karena kenapa sistem kita bisa digunakan? Karena mungkin sistem kita ini bisa juga seperti berbasis pembayaran ber-DP lagi. Jadi mungkin kan ada beberapa laundry yang DP di awal atau mungkin pembayaran di akhir, itu akan tercatat ordernya yang belum terfulfill. Dan akan ada due date-nya juga. Gitu. Jadi untuk proses penagihan agar akan lebih mudah. Karena nanti kan untuk nama dan detail pesanannya akan tercantum semua. Baik. Terima kasih Kak Nadia atas jawabannya barusan dan semoga menjawab atas pertanyaan dari Kak Tioso barusan. Ya Kak Tioso. Dan kemudian saya informasikan lagi nih bagi teman-teman yang kepo kepada apa itu sih iSeller, nantinya juga bisa menghubungi Kak Nadia melalui CP yang telah Kak Nadia kirimkan di kolom chat. Ini ada nomor yang bisa kalian hubungi, langsung bisa dikopas sekarang juga biar tidak lupa nih bagi teman-teman, atau bisa juga di screenshot ya terkait dengan nomor Kak Nadia ini. Dan untuk yang berikutnya, pertanyaan kedua nih ada dari Kak Natasha. Mau bertanya nih Kak, apakah aplikasi iSeller ini sama seperti platform marketplace lainnya, di mana dengan banyaknya penjual, jadi adanya persaingan dari segi harga. Terima kasih, Kak. Oke, kalau untuk itu kita beda sih, Kak. Kalau untuk marketplace itu kan bisa dibilang mereka platform penjualan. Kalau kita ini lebih ke sistem penjualan. Jadi tujuan kami di sini lebih untuk meninjau proses penjualan klien-klien kami gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi dengan persaingan harga di marketplace lainnya gitu. Melainkan kami lebih membantu untuk proses berjualan. Jadi dari manage pesanannya, dari laporan, dari order manajemen dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya barusan, dan berarti tidak ada persaingan ya Kak dalam iSeller? Pastinya nggak ada. Luar biasa nih. Saya jadi tertarik juga nih sebagai entrepreneur nih, nantinya untuk mencoba iSeller. Dan semoga jawaban dari Kak Nadia barusan bisa menjawab dari pertanyaan Kak Tasya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga ada dari Kak Ifata nih Kak. Halo Kak Nadia, saya ingin bertanya apakah untuk bisnis F&B, iSeller menyediakan paket-paket kasir digital baik dari segi beragam fitur yang bisa digunakan dan variasi harganya? Pastinya banget. F&B kita ya pastinya kebetulan kemarin kita lagi ada event, sampai sekarang juga kita lagi ada offline event juga di Expo. Itu lagi di event coffee shop. Jadi kita ini sekarang lagi kerjasama untuk coffee shop di Indonesia, yang pasti dari UMKM sampai yang udah sampai beroutlet ya. Nah, dengan kebutuhan ini, kebutuhan UMKM, nah kita banyak banget nih Kak bundling hardware. Jadi kita ada special price untuk UMKM, misalnya mereka mau ambil tabletnya aja, sistemnya aja, tapi kita ada juga good deal lainnya, itu udah paketan dengan hardware seperti tablet, printer, dan cash drawer-nya. Gitu. Jadi yang pasti kita akan ada special price lah untuk UMKM. Baik, Kak. Mungkin saya ingin bertanya lagi nih, Kak, spesial untuk saya, kira-kira apakah ada semacam diskon nih, Kak? Bagi saya pribadi. Boleh, kan WhatsApp aku aja. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Baik. Baik, Kak. Saya izin menginformasikan juga nih, bahwa para peserta yang hadir pada webinar kali ini juga sebagian adalah para pelaku UMKM. Sebagaimana kita lihat dari pertanyaan-pertanyaannya, itu seputar dengan problem bisnis mereka pribadi. Jadi bagi teman-teman nih, boleh banget nanti untuk menggunakan iSeller. Dan kepoin juga iSeller untuk mengetahui produk-produknya yang tentunya sangat baik untuk menunjang bisnis kita ke depannya. Dan untuk para teman-teman nih, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan untuk dituliskan di kolom chat. Oke.
Pada teman-teman dipersilahkan jika memang masih ada pertanyaan, atau memang jika sudah tidak ada lagi, bisa ditanyakan lebih lanjut nantinya kepada Kak Nadia melalui contact person yang telah dikirimkan di room chat. Ya, atau mau buka website kita, kepoin website iSeller itu boleh juga. Baik, Kak. Sepertinya sudah tidak ada lagi nih, Kak. Oh. Jadi mungkin cukup 2 pertanyaan saja kepada Kak Nadia, dan untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi Kak Nadia langsung atau bisa melalui media sosial dari iSeller. Dan saya selaku perwakilan dari Growbiz dan peserta nih mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nadia khususnya juga, dan kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada iSeller yang telah mensponsori acara webinar ini sehingga dapat berlangsung dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk para peserta juga yang memang mungkin sebagian adalah para pelaku UMKM. Jadi memang webinar kali ini sangat daging banget, baik itu dari pemateri pertama maupun kedua. Dan juga bagi teman-teman yang sedang ingin mengembangkan usahanya, boleh dikepoin dan dicek lebih lanjut sosial media dari iSeller yang telah di-spill barusan. Banyak banget produk-produknya seperti pembayaran digital, terus juga tadi kalau tidak salah ada manajemen inventory, hingga stok opname yang pastinya akan sangat bermanfaat dan membantu bagi usaha kita ke depannya. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni sesi dokumentasi, kepada teman-teman semua dipersilahkan untuk open kamera dan juga siapkan pose terbaik dan senyuman manisnya masing-masing untuk berfoto bersama dengan pemateri kita yang kedua ini. Dan kepada panitia dipersilahkan untuk membantu sesi dokumentasi kita kali ini. Yuk teman-teman, siapkan pose terbaiknya. Teman-teman boleh aktifkan kamera lagi ya. Jadi lihat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Udah kan? Oke, baik. Terima kasih telah membantu sesi dokumentasi kita kali ini. Dengan berakhirnya pemaparan dari iSeller, maka berakhir pula webinar Growbiz hari ini. Namun sebelum meninggalkan Zoom, pastikan bagi teman-teman sudah mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah panitia kirimkan melalui kolom chat Zoom. Sebagai salah satu syarat juga nantinya untuk mendapatkan sertifikat nih. Dan tadi juga sepertinya sudah banyak yang bertanya gimana nih link presensinya. Nah, kita sudah kirimkan di kolom chat ya. Dan juga untuk sesi yang selanjutnya tidak kalah menariknya, yakni saya akan mengumumkan siapa saja sih pertanyaan terbaik yang telah dipilih oleh panitia, dan tentunya yang nantinya akan mendapatkan hadiah yang menarik spesial buat kalian. Dan untuk saat ini kita akan memilih 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, saya sebutkan siapa saja terkait dengan penanya terbaik. Jeng 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 jeng. Oke, selamat kepada Kak Ariel dan juga Kak Trio beserta Kak Widya Smara sebagai penanya terbaik pada webinar Growbiz hari ini. Bagi yang namanya telah disebutkan barusan, dipersilahkan untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah menariknya tersebut. Mungkin saya sedikit spill ya, hadiah menariknya itu apa sih? Biar yang lain juga pada tahu nih. Hadiahnya berupa e-money. Nah, dipersilahkan bagi ketiga penanya terbaik tersebut untuk menghubungi panitia nantinya. Dan untuk Kak Nadia nih, mungkin untuk waktu yang berikutnya ada acara, mungkin bisa meninggalkan Zoom
Begitu Kak, takutnya masih sibuk nih dengan acara yang berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya telah membersamai kita semua dan juga atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa terkait dengan iSeller. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam webinar Growbiz pada hari ini. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita terapkan untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya dan juga sustainable ya, tentunya. Dan bagi teman-teman semua jangan lupa untuk follow semua media sosial dari Growbiz agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang berikutnya. Karena kita juga bakal ada webinar-webinar yang berikutnya. Nah, ini sudah kita share screen terkait dengan media sosial dari Growbiz itu sendiri. Ada Instagram yakni growbiz.id dan ada LinkedIn dari Growbiz, Facebook juga ada dan TikTok tentunya. Tidak hanya itu, kami juga biasanya men-share informasi-informasi menarik seputar tips trik yang berkaitan dengan UMKM. Dan untuk e-sertifikat sendiri akan kami kirimkan kepada masing-masing peserta dalam kurun waktu 2-3 minggu. Jadi pastikan ya, jangan lupa untuk mengisi link presensinya untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, dengan berakhirnya sesi webinar kali ini, karena barusan di awal saya sudah buka dengan suatu pantun, tentunya untuk di akhir ini saya akan tutup juga dengan suatu pantun agar lebih spesial. Oke, saya akan tutup dengan suatu pantun. Without Growbiz, I am nothing, and with you become everything. Thanks ever so much for your coming. May God give us blessing. Saya Fajrin Purnomo sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and have a great day.